آله وصحبه من يومنا هذا إلى اليوم الموعود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري وملكك الجاري واجمع به في سر أبوابنا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن التعلم والتعليم والتفكر والتفكير والنفع والاتباع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره بالدارين آمين. رضي الله عنهم. ومن شروط الجمعة الخطبتان وأركانهما حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى وقراءة آية من القرآن مفهمة في إحداهما والدعاء للمؤمنين في الأخيرة. Dan termasuk di antara syarat-syarat sahnya salat Jumat adalah al-khutbatan, yaitu melaksanakan 2 kali khutbah. Khutbah Jumat berbeda dengan khutbah Idul Fitri ataupun Idul Adha, karena khutbah Jumat harus lebih dahulu dilakukan sebelum melaksanakan sholat Jumatnya. Beda dengan khutbah hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu lebih dulu sholatnya, baru kemudian setelah sholat selesai khatib naik mimbar dan menyampaikan khutbah. Itu khutbah al-Idain atau Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun khutbah Jumat kebalikannya, sholatnya dulu dilaksanakan, Jumatnya dulu dilaksanakan, khutbahnya dulu dilaksanakan, lalu kemudian baru setelah itu sholat Jumatnya yang dilaksanakan. Sehingga di dalam ibarat-ibarat fikih lainnya disebutkan wa an yataqaddamaha khutbatan, yaitu hendaknya sholat Jumat itu didahului oleh 2 khutbah. Nah, di dalam khutbah itu ada rukun-rukunnya. Beliau di sini menyebutkan wa arkanuhuma, dan ada rukun-rukun keduanya, yaitu 2 khutbah tadi. Pertama adalah hamdulillah ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan alhamdulillah ataupun yang mustaq daripada kalimat alhamdulillah, maksudnya pecahan tasrifan dari kalimat alhamdulillah. Boleh kita membacanya ahmadullah menjadi fi'il mudhari'. Boleh juga kita membacanya hamidullah dengan menggunakan sifat fi'il madhi. Boleh juga kita membacanya dengan menggunakan sifat isim fa'il, ana hamidulillah. Dan boleh juga kita sertakan di awalnya dengan huruf taukid seperti inna. Innal hamda lillah, itu boleh. Yang penting kalimatnya harus dari atau mustaq, pecahan dari kalimat alhamdulillah. Tidak boleh dengan yang lainnya. Ada kalimat lain yang bermakna pujian selain dari kalimat alhamdulillah, seperti misalnya kalimat
As-sana'u. As-sana' artinya juga pujian. Kalau kita membacanya as-sana'u lillah, memang artinya adalah segala puji bagi Allah. Tetapi kalimat as-sana' itu bukan kalimat alhamdu. Tidak sah khutbah Jumatnya. Jadi sekali lagi, kalimat yang digunakan untuk mengucap alhamdulillah atau memuji Allah Ta'ala di dalam khutbah yang merupakan rukun daripada rukun khutbah adalah kalimat yang mushtaq atau terpecah dari kalimat alhamdu, baik dengan sigat fi'il madhi ataupun dengan sigat fi'il mudhari' ataupun dengan sigat isim fa'il. Alhamdulillah, ahmadullah, hamidullah, atau diawali dengan inna taukid, innal hamdalillah. Jadi begitu. Yang penting kalimatnya mushtaq dari kalimat alhamdu. Tidak boleh dengan kalimat lain yang walaupun artinya juga adalah pujian. Seperti tadi as-sana'u lillah atau misalnya al-madhu lillah, tidak boleh. Harus mushtaq dari alhamdu. Kenapa? Kata para ulama, alasannya itu yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita wajib mengikutnya ta'abbudan, karena memang itulah yang biasa dibaca oleh Nabi ketika menyampaikan khutbah. Kemudian rukun kedua adalah wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harus di dalam khutbah itu ada ucapan salawat dan salamnya kepada Nabi. Salam enggak wajib, salawat yang wajib. Harus ada kalimat salawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kalimat salawat itu harus dihaturkan kepada Nabi secara lafzi, secara terlafadzkan dan secara zahir, yaitu isim yang disebut dalam salawat itu adalah nama Nabi atau gelar Nabi yang khusus untuk beliau. Tidak cukup dengan isim dhamir. Kalau kita di dalam khutbah Jumat mengucap salawatnya begini, Allahumma salli alaihi, sallallahu alaihi, itu tidak sah. Rukun khutbah yang kedua masih belum terlaksana. Harus disebut nama Nabi Muhammadnya atau paling tidak gelar beliau yang khusus untuk beliau. Seperti misalnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tidak boleh kalau hanya dengan dhamir sallallahu alaihi, Allahumma salli alaihi, tidak sah. Ini. Kemudian rukun yang ketiga wal wasiyatu bit taqwa, dan berwasiat dengan takwa. Harus di dalam khutbah itu ada wasiat, pesan, ajakan untuk takwa kepada Allah. Baik itu lafadznya adalah lafadz wasiat takwa, seperti misalnya usikum manafsiya bi taqwallah, atau misalnya wa ana musin binafsi walakum bitaqwallah misalnya. Yang penting ada wasiat takwanya. Atau tidak dengan lafadz wasiat, tetapi isinya adalah mengajak untuk melaksanakan perintah Allah dan mengajak untuk menjauhi larangan Allah. Itu juga namanya wasiat bitaqwa. Seandainya di dalam khutbah tidak ada kalimat usikum manafsiya bitaqwallah, tetapi dia mengatakan imtathilu ma amarallahu ma amarakumullahu bih wantahu amma nahakum anhu, misalnya. Laksanakan perintah Allah Ta'ala terhadap kalian dan jauhi apa yang Allah larang dari kalian. Itu sudah dianggap wasiat takwa, walaupun tidak ada kalimat usikum manafsiya bitaqwallahnya. Kenapa? Karena isi dari kalimat laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, itu adalah hakikat takwa. Karena takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi.
menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Selesai. 3 rukun pertama ini, wasiat mengucap alhamdulillah, bersolawat kepada Rasulullah, dan wasiat takwa itu wajib untuk dibaca di khutbah pertama dan di khutbah kedua, tidak boleh ditinggal. 3 rukun pertama ini harus ada pada khutbah pertama dan pada khutbah kedua, yaitu mengucap alhamdulillah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah, kemudian mengajak atau berwasiat untuk bertakwa. Ini harus ada 3 rukun pertama ini. Kemudian wa qira'atu ayatin minal Qur'ani mubhimatin. Alhamdulillah. Dan membaca ayat daripada Al-Qur'an mufhimah, yang bisa memberikan pemahaman kepada pendengarnya. Di mana wajibnya membaca ayat? Fi ihdahuma, di salah satu di antara keduanya. Membaca ayat boleh di khutbah pertama, dan di khutbah kedua tidak usah lagi dibaca. Atau membaca ayat boleh di khutbah kedua, walaupun di khutbah pertama dia tidak membaca ayat. Karena rukun keempat, yaitu membaca ayat daripada ayat Al-Quran ini, tidak diwajibkan di dalam 2 khutbah tersebut, melainkan hanya di salah satunya saja. Pilih mau baca ayat di khutbah pertama atau kamu mau membacanya di khutbah kedua. Tetapi para ulama menyebutkan sebaiknya dan lebih afdol itu dibaca di khutbah pertama saja. Sehingga sering kita dengar para khatib ketika naik mimbar, mereka membaca wallahu yaqul wa qawluhul haqqul mubin. Ada juga yang mengatakan wallahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ila akhiril ayat. Itu biasanya dibaca di khutbah pertama kan? Setelah selesai ayatnya dibaca, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa tabbatana 'alas siratil mustaqim wa ajarana min khizyihi wa 'adzabihi alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidina wa lijami'il muslimina fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Itu biasanya dibaca di khutbah pertama. Kenapa ayat itu afdalnya dibaca di khutbah pertama? Supaya khutbah pertama dengan khutbah kedua seimbang. Loh, maksud seimbang bagaimana? Karena nanti di dalam khutbah kedua diwajibkan rukun kelima, yaitu berdoa untuk orang-orang mukmin yang berkaitan dengan doa akhirat. Ini wajib dibaca di khutbah kedua. Akhirnya khutbah menjadi seimbang. Di mana letak keseimbangannya? Letak keseimbangannya di dalam setiap khutbah tadi kan sudah dijelaskan, harus ada 3 ini. Mengucap alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah, dan berwasiat takwa, mengajak orang bertakwa. Di khutbah pertama, di khutbah kedua harus ada. Kemudian jika di khutbah pertama kita baca ayat Al-Quran, yang walaupun boleh dibaca di khutbah kedua, maka rukun khutbah yang pertama itu ada 4 di sana, iya kan? Mengucap alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah, wasiat takwa, dan baca ayat. Maka nanti di khutbah kedua kita tidak usah baca ayat lagi, dan khutbah kedua pun ada 4 rukun juga nantinya dilaksanakan. Apa itu? Mengucap alhamdulillah, bersolawat kepada Rasulullah, wasiat takwa, ditambah dengan berdoa untuk kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, dengan doa yang berkenaan dengan akhirat. Nah ini sehingga seimbang. Di khutbah pertama ada 4 rukun, di khutbah kedua ada 4 rukun. Jadi dua-duanya seimbang.
Ya walaupun seandainya membaca ayat itu dibaca di khutbah kedua, boleh. Tetapi tidak seimbang. Akhirnya nanti di khutbah pertama hanya 3 rukun, di khutbah kedua ada 5 rukun nantinya. Nah, biar seimbang 4-4, makanya ayat itu dianjurkan untuk dibaca di khutbah pertama. Tapi kalau dia mau membaca di khutbah kedua saja, ya nggak apa-apa, silahkan. Sehingga kadang kita pernah mendengar ada orang di khutbah pertama tidak baca ayat Quran, tetapi di khutbah kedua dia ada membaca Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ini Quran ini sudah cukup itu. Kalau seandainya di khutbah pertama dia nggak baca ayat sama sekali, tapi di khutbah kedua dia ada baca itu. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan ila akhiril ayat. Ini ayat selesai. Yang penting ayat ini dibaca di khutbah pertama atau khutbah kedua, dan syaratnya harus mufhimah. Ayat yang dibaca itu dapat dimengerti, dapat dipahami. Kalau seandainya kita ingin menyampaikan khutbah dengan singkat, pas giliran rukun membaca ayat, lalu kita membaca Yasin, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Enggak sah. Karena tidak ada maknanya secara lafzi. Ya walaupun para ahli tafsir isyari mengatakan di balik kalimat Yasin itu ada makna isyarat. Tapi secara lafzi nggak ada maknanya kan? Nggak bisa. Wallahu yaqul wa qawluhu al-haqqul mubin wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaf. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Ya nggak bisa karena qaf tidak dapat dimengerti secara lafzi. Atau misalnya wallahu yaqul wa qawluhu al-haqqul mubin. Kaf ha ya ain sad. Enggak sah. Paham? Jadi begitu. Harus mufhimah, dapat dimengerti. Ayat tersebut memberikan pemahaman kepada pembaca dan pendengar. Walaupun kita tidak paham bahasa Arab, tetapi jika didengar oleh orang yang paham bahasa Arab, dia akan mengerti. Begitu. Kemudian rukun yang terakhir, yang kelima, seperti tadi yang sudah kita sampaikan, yaitu wad-du'a'u lil mu'minina fil akhirah, yaitu doa untuk orang-orang mukmin di khutbah yang terakhir, maksudnya di khutbah yang kedua. Nah, berarti berdoa untuk umat Islam, untuk kaum mukminin, orang-orang yang beriman itu harus fil akhirah, di khutbah yang terakhir. Gak boleh, gak cukup doa yang ada di khutbah pertama. Makanya di dalam khutbah Jumat itu khotib di akhir dari khutbah kedua biasanya kan membaca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Itu kan. Dan ingat, syarat membaca doanya itu adalah doa yang berkaitan dengan akhirat. Tidak cukup kalau hanya sekedar berkaitan dengan dunia saja. Walaupun boleh, tapi tidak cukup. Harus ada akhiratnya juga. Kalau seandainya, ya Allah, sugihkan semua umat Islam, nggak sah itu. Kekayaan itu kan duniawi. Ya Allah, jadikan semua umat Islam ini presiden. Kalau semua jadi presiden, siapa rakyatnya? Misalnya ya, supaya dapat jabatan. Ini kan duniawi, gak boleh. Nah, maksudnya boleh, tapi nggak sah untuk dijadikan rukun. Sebab rukun itu harus yang berkenaan dengan akhirat. Ya walaupun kita selipkanlah yang berkenaan dengan dunia, tetapi jangan tinggal dengan doa yang berkenaan doa yang berkenaan dengan akhirat, jangan ditinggal. Seperti tadi, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, itu doa untuk
orang mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan, agar diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosa mereka. Tentunya doa untuk supaya Allah ampuni dosa-dosa kaum muslimin muslimat itu berkenaan dengan akhirat. Jadi begitu. Selesai rukun khutbah. Tapi kok di dalam yang disebutkan tadi enggak ada asyhadu alla ilaha illallahnya dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullahnya, atau asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh misalnya. Padahal rata-rata para khutbah, para khatib ketika menyampaikan khutbah ada 2 kalimat syahadat. Tapi kok enggak ada tadi disebutkan di dalam rukun. Memang 2 kalimat syahadat bukan rukun, tetapi sunnah untuk dibaca. Jadi tetap baca biar khutbahnya sempurna. Di samping rukun, sunnahnya juga dikerjakan. Paham? Itulah khutbah Jumat. Mudah ya, jadi khatib mudah. Ini semua insya Allah Jumat nanti disuruh jadi khatib bisa semua. Rukunnya mudah sekali, cuma 5. Iya. Siap Jumat nanti gantian jadi khatib. Selesai. Jadi kalau seandainya kita khutbah, misalnya ya, misal khutbah Jumat, naik ke atas mimbar, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, usikum nafsi bitaqwallah, wallahu yaqul, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Dah duduk, selesai. Sampai semenit enggak? Paling semenit ya? Sah. Selesai. Kenapa? Rukunnya semua dibaca. Iya. Tapi jangan dipraktekkan begitu. Nanti ribut masyarakat. Dulu. Kenapa ini Bapak Khotib ini? Ada apa ini? Ya. Tapi sekarang mungkin masih ada yang merespon positif. Apa? Corona. Jadi khutbahnya harus cepat. Ya. Singkat-singkat. Ya. Jadi begitu ya. Boleh. Karena rukunnya sudah terlaksana. Nanti khutbah kedua begitu lagi. Cuma baca ayatnya diganti dengan doa. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Usikum nafsi bitaqwallah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Udah. Aqimis shalah. Qomat. Sah. Jadi mudah sekali khutbah Jumat itu sebenarnya. Ya, dan harus pakai bahasa Arab. Rukun harus pakai bahasa Arab. Tapi kenapa khotib-khotib biasanya panjang lebar? Yaitu namanya mau'izah atau al-wa'dhu. Itu wa'dh. Itu namanya wa'adh, mau'izah, nasihat. Nah, kalau nasihat itu enggak apa-apa pakai bahasa Indonesia, tapi kalau rukun enggak boleh. Walaupun kita orang Indonesia, kalau rukun harus dengan bahasa Arab. Makanya di antara syarat sahnya khutbah wa antakuna bil arabiyyah. Hendaknya khutbah itu disampaikan dengan berbahasa Arab. Maksudnya rukun-rukunnya yang 5 tadi. Enggak boleh dengan bahasa Indonesia. Adapun al-wa'dhu, nasihat-nasihatnya itu enggak apa-apa pakai bahasa masing-masing. Orang Inggris pakai bahasa Inggris, orang India pakai bahasa India, orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Orang Banjar mau pakai bahasa Banjar silahkan. Iya. Jadi wa'adh itu boleh walaupun panjang, asal isinya jangan melenceng daripada at-taqwa, mengajak berbuat baik atau mencegah dari perbuatan mungkar. Itu harus temanya harus itu, artinya tidak melenceng daripada ini. Tapi kalau khutbah Jumatnya melenceng dari yang takwa ini, mengajak berbuat baik dan mencegah dari perbuatan jahat, maksiat dan mungkar, isinya indeks khutbah itu tidak ada kaitannya dengan ini, bisa memutus rukun nanti itu. Khutbah bicara, tentukan pilihan Anda. Sebentar lagi kita akan pemilu.
Coblos nomor 1, coblos nomor 2. Ini kampanye, ini bukan khutbah. Kalau kayak gitu ya nggak sah, putus rukunnya. Makanya sebahagian khotib, biasanya ya sebahagian khotib itu ketika akan menutup khutbahnya dia ulangi lagi rukun-rukun itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Usikum wa nafsi bittaqwallah wallahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ada sebagian khotib yang seperti itu. Karena apa? Dia takut, khawatir nasihatnya yang panjang lebar tadi ada melenceng daripada dua hal ini, mengajak berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Kemungkinan ada yang melenceng dari itu sehingga dia ulangi biasanya supaya khutbahnya memang betul-betul sah. Ada yang kayak gitu nggak biasanya? Yang diulangi, ada nggak? Sering ya, sering. Ya. Tapi selama khutbah kita tidak melenceng dari yang dua ini, walaupun dengan bahasa Indonesia atau bahasa masing-masing, nggak apa-apa, nggak memutus rukun. Karena inti daripada tujuan utama dari khutbah yaitu. Tapi ingat, kalau khutbah Jumat itu jangan terlalu panjang lebar juga. Bahkan dianjurkan khutbah itu lebih pendek daripada sholat, kecuali di waktu-waktu tertentu, di momen-momen tertentu. Karena memang di situ ada pembahasan khusus yang memerlukan waktu panjang lebar, seperti misalnya ada sebuah kemaksiatan yang dilakukan di daerah itu dan tidak mungkin kita menyampaikannya dengan ringkas. Kita harus menyampaikannya dengan panjang lebar, gak masalah sewaktu-waktu seperti itu. Tapi jangan terus-terusan panjang, ngantuk nanti. Jadi sholat itu kalau bisa lebih lama daripada khutbah. Wa antakuna as-salatu atwala minal khutbatain. Hendaknya sholat itu kalau bisa lebih lama daripada dua khutbah. Ini sholatnya panjang, khutbahnya panjang lebar. Khutbah pertama setengah jam, khutbah kedua setengah jam, 1 jam khutbahnya aja. Pas sembahyang Jumatnya setelah Fatihah surah dalam rakaat pertama, inna a'tainakal kautsar. Kemudian surah dalam rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Subhanallah. Dulu ini pernah terjadi kepada Al-Imam Al-Habib Ahmad Al-Muhdar, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, ayahanda daripada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Ini Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, wali, orang soleh. Pernah mendengar qasidah Ya Muhaimin Ya Salam enggak? Ya Muhaimin Ya Salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Itu beliau yang ngarang. Qasidahnya tahu, pengarangnya enggak tahu. Itu beliau yang ngarang itu. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar punya anak Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, dikuburkan di Surabaya, di Ampel, Surabaya, berdekatan dengan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ini sama-sama orang soleh. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mertuanya, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar menantunya. Sama-sama datang dari Tarim, dari Hadramaut, sama-sama datang dari Hadramaut. Al-Habib Ahmadnya, ayahnya Habib Muhammad yang dikuburkan di Ampel tadi, di daerah Surabaya sana, itu Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar yang mengarang qasidah Ya Muhaimin Ya Salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Beliau juga yang mengarang qasidah. Pernah dengar qasidah As-Salatu Daim itu enggak? As-Salatu Daim ala nabi khairil As-Salatu Daim ala nabi Ibni Hashim, ya. Bin nabiyil ummi wa khadijah ummi wal batulil khatmi sayyidatin niswan. Itu beliau juga yang ngarangin. Suatu saat hadir di Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian beliau ikut sholat Jumat di sana. Kebetulan khotibnya ini sekaligus imam
adalah orang yang beraliran tidak seperti aliran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak usah disebut dah alirannya. Pokoknya ciri khasnya suka membid'ahkan orang. Ciri khasnya suka mensyirikkan orang. Dikit-dikit syirik, ziarah kubur syirik, tabarruk syirik, baca maulid bid'ah, tahlilan bid'ah. Nah ini ciri-cirinya nih, alirannya. Ya. Saya nggak nyebut alirannya ya, saya cuma nyebut ciri-cirinya aja. Jadi dia waktu itu jadi khotib orang yang beraliran seperti ini. Khutbahnya panjang lebar, lama sekali. Musim panas. Yang ada yang pernah naik haji nggak? Pernah umroh? Gimana kalau musim panas di sana? Ada yang sampai 45 derajat Celcius. 45 derajat Celcius. Di Indonesia mungkin belum pernah sampai 45 derajat Celcius. Paling mentok di Indonesia ini mungkin 35 derajat. Itu jarang sekali itu. 32 derajat aja panas luar biasa. Ini 45 derajat Celcius. Itu kalau jalan di aspal nggak pakai alas kaki, udah orang Banjar menyambat lupau, luyuh, menepuh bahasa Indonesianya. Jadi musim panas si khotib ini menyampaikan khutbah panjang lebar, semua kepanasan. Kasihan nih Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar nih, kasihan melihat jamaah kepanasan. Udah, gak apa-apa dah. Beliau tahan aja. Tahan. Kebetulan beliau ini di depan. Setelah itu khotib turun dari mimbar, dia jadi imam. Memang begitu ya. Yang afdolnya jadi imam itu ya khotib. Ingat itu. Kecuali khotib mewakilkan kepada yang lainnya. Sehingga yang lainnya itu menjadi berhak untuk menjadi imam. Karena khotib yang punya wewenang. Dia yang khutbah, dia yang menjadi imam. Dan dia kalau tidak mau jadi imam, dia yang berhak, yang berwenang untuk menunjuk siapa yang akan menggantikan dia sebagai imam. Bukan panitia masjid. Khotib pula, Bilal pula, imam pula, beda dari khotib. Ente panitia masjid gak punya hak itu. Yang punya hak bapak khotib. Iya. Bahkan dalam mazhab Hanafi, jika yang menjadi imam bukan khotib, nggak sah sholat Jumatnya. Dalam mazhab Hanafi, yang jadi khotib itu yang wajib jadi imam. Kalau yang jadi khotib nggak mau jadi imam, nggak sah sholat Jumatnya. Harus diulang dari awal lagi, khutbah Jumat lagi, baru si khotib tadi jadi imam. Itu mazhab Hanafi. Untung kita mazhab Syafi'i. Khotibnya guru fulan, imamnya guru fulan. Lain, Kau bawa wakil-wakilan. Kalau mazhab Hanafi nggak bisa seperti itu. Khotib yang jadi khotib yang menyampaikan khutbah, dia yang jadi imam. Gak boleh yang lain. Alhasil, imam yang panjang lebar tadi menyampaikan khutbahnya, dia turun jadi imam. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar di belakang. Jadi imam baca surahnya pendek. Kalau nggak salah rakaat pertama dia baca Qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua baca Qul a'udzu birabbin nas. Dari situ akhirnya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar tidak bisa untuk menahan kesabarannya karena ini sudah menyalahi sunnah. Akhirnya apa kata beliau? Sambil mengangkat tongkatnya, ada yang mengatakan tongkatnya, kemudian beliau pukul dengan tongkatnya dan mengatakan, kata beliau, ataltal khutbah wa qasartas shalah fa khalaftas sunnah. Kamu panjangkan khutbah di tengah terik matahari yang begitu panas, jamaah semua kepanasan, panjang lebar khutbahnya, wa qasartas shalah, sementara salat kamu pendekkan, fa khalaftas sunnah, lalu engkau menyalahi sunnah Nabi. Dipukul khotib tadi, marah dia. Akhirnya bapak-bapak pamong peraja berdiri langsung. Ya kalau kita sekarang pamong peraja namanya itu. Yaitu baladiah itu.
apa namanya? Baladiah ya. Langsung bangkit berdiri, dikejar Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Beliau lari kabur. Larinya ke arah Ja'fariyah sana. Ke arah Hujun, Ja'fariyah Hujun. Lari ke arah sana. Di situ kan ada pekuburan Jannatul Ma'la. Pekuburan Ma'la. Tempat istri-istri Nabi dikubur di sana, termasuk Ummuna wa Sayyidatuna Khadijatul Kubra bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardaha. Waktu itu kubah Siti Khadijah masih belum direhab, masih belum dibumi ratakan, masih ada. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar langsung pergi ke arah makam Siti Khadijah. Ketika itu pintu makam digembok rapat. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar langsung mengucap salam kepada datuknya Siti Khadijah. Assalamu alayki ya Ummi Khadijah. Langsung gembok yang menutup pintu itu terbuka dengan sendirinya. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar membuka pintu kubah Siti Khadijah dan masuk ke dalam kubah. Semua polisi-polisi tadi mengejar beliau, dan begitu sampai di kubah, mereka pun masuk ke dalamnya untuk menangkap Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Tetapi sayang, ketika mereka masuk ke dalam kubah itu, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar tidak ditemukan di sana. Hilang. Kemana orangnya? Dicari, gak ketemu sama sekali. Dan tidak ada pintu terbuka selain satu pintu itu. Berhari-hari ditunggu, gak datang juga. Hingga keadaan sudah aman, barulah Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar muncul dan pergi ke rumah keluarganya. Keluarganya senang semua, dan semua mengkhawatirkan keselamatan beliau. Kata keluarganya, wahai Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar, kemana saja engkau beberapa hari ini? Kami mengkhawatirkan keselamatanmu. Mereka yang ingin menangkapmu pun kebingungan, engkau hilang. Kemana engkau selama beberapa hari ini? Maka Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar mengatakan, demi Allah, saya sedang asyik bersama dengan nenek saya, Siti Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajar dzurriatnya ini, ahlul baitnya, anak cucunya. Masa ibunya Siti Khadijah membiarkan anak cucunya digebukin? Gak mungkin. Jadi Siti Khadijah itu punya keramat walaupun sudah wafat. Nah, anak cucunya aja diselamatkan. Nah, ketika orang-orang itu mau menangkapnya, gak menemukan Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Ternyata beliau berhari-hari dengan neneknya Hubabah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha warḍaha. Makanya beliau pun mengarang tawassul bin nabiyil ummi wa Khadijah ummi wal batulil khatmi sayyidatin niswan. Pernah dengar qasidah itu kan? As-salatu daim 'alan nabi ibni Hashim. Ya kan? Bin nabiyil ummi wa Khadijah ummi wal batulil khatmi sayyidatin niswan. La tukhayyib raji tahta babik laji. Apa lagi? Tahta babik laji lam yazal fid daji qailan ya Hannan. Itu qasidahnya, ya Hannan ya Mannan ya qadimat apa? Ya Hannan ya Mannan ya qadimal ihsan bahru judik malyan judlana bil gufran. Ya itu. Itu qasidah karangan beliau. Luar biasa. Begitulah keramatnya Siti Khadijah, dan termasuk keramatnya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar juga. Gara-gara ini tadi, menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu rukun khutbah ya. Ada lagi syarat khutbah. Apa itu syarat-syarat sahnya khutbah? Ananya ada, oh itu ya. Adapun syarat-syarat sahnya khutbah itu sama seperti syarat sahnya salat. Insyaallah kita akan bahas di pelajaran selanjutnya nanti insyaallah ya. Di pelajaran selanjutnya nanti akan kita bahas. Sekaligus di pelajaran selanjutnya nanti kita juga akan membahas tentang
anjuran-anjuran yang dibaca seusai sholat Jumat. Setelah salam dari sholat Jumat, apa saja yang dianjurkan oleh para ulama untuk dibaca supaya kita mendapat fadilat-fadilat dan keutamaannya. Insyaallah kita akan baca dan bahas di pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Ayo. Nah. Jadi pertanyaannya, orang yang kelupaan tasyahud awal, apakah boleh untuk digantikan di rakaat ketiga? Jawabnya tidak boleh. Kalau dia tetap melakukannya bagaimana? Batal sholatnya. Dianggap menambah rukun itu. Iya, kenapa? Karena mahal atau tempat untuk kita tasyahud awal itu ada di rakaat kedua daripada sholat yang thulathiyah dan rubaiyah. Ini sholat yang dilakukan 3 rakaat misalnya seperti maghrib, atau sholat yang dilakukan 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya. Tempat untuk tasyahud awal rakaat kedua, kecuali masbuk. Kalau masbuk kan di mana imam tasyahud jadi yang ikut saja, itu masbuk, lain lagi ceritanya. Jadi kalau lupa tasyahud awal di rakaat kedua, apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan, selesaikan sholatnya seperti biasa. Iya. Kenapa? Karena tasyahud awal hukumnya sunnah. Tapi sunnahnya sunnah ab'ad, termasuk sunnah ab'ad. Karena tasyahud awal termasuk sunnah ab'ad dan kamu lupa mengerjakannya, nanti sebelum kamu salam, sujud sahwi dulu 2 kali. Sujud sahwi. Habis sujud sahwi baru salam. Jadi setelah tasyahud dulu, habis itu sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Duduk dulu antara 2 sujud sahwi tadi. Baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sama seperti duduk antara 2 sujud di dalam rukun sholat. Kemudian sujud lagi yang kedua, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian bangun lagi, langsung duduk tawarruk, tasyahud akhir, duduk seperti duduk tasyahud akhir, dan tidak usah at-tahiyat lagi, langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau at-tahiyat lagi, tasyahud lagi 2 kali nanti tasyahudnya. Iya. Itu. Tapi Bib, kalau saya tidak sujud sahwi, langsung salam saja boleh? Boleh. Sujud sahwi pun hukumnya sunnah juga. Jadi begitu. Tapi Bib, kalau seandainya saya sudah berdiri ke rakaat ketiga, lantaran saya lupa tasyahud awal tadi, lalu saya kembali lagi duduk, boleh nggak? Jawabannya batal sholat kamu. Nggak boleh. Kenapa? Karena kamu meninggalkan yang fardu gara-gara yang sunnah. Kamu sudah berdiri di rakaat ketiga sampai kepada rukun berikutnya, ini kewajiban bagimu. Malah gara-gara lupa tasyahud awal yang sunnah, dia kembali duduk. Berarti kamu meninggalkan yang fardu gara-gara yang sunnah, disebabkan yang sunnah, batal sholatnya. Kalau imam, hati-hati, yang jadi imam harus belajar dulu. Iya. Ini imam yang mau keluarkan rajin, melihat imam dudukan makmum juga harus seberatan, kadang sahnya sembahyang. Ya. Imam kadang tasyahud awal, Allahu Akbar. Allahu Akbar, duduk bahasa. Makmum duduk juga, sama-sama awam. Makmumnya awam, imamnya awam. Semuanya enggak sah akhirnya. Hati-hati itu. Ya. Itu orang yang sholat sendirian ataupun menjadi imam, apabila lupa tasyahud awal, gak usah duduk lagi, teruskan sholatnya sampai salam. Ya, cuma dianjurkan sebelum salam untuk sujud sahwi, disunahkan. Kalau tidak mau melakukan itu, nggak apa-apa. Tetapi kamu tidak mendapat pahala sunnah. Ini khusus bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Kalau makmum, kalau makmum lain lagi. Ini yang harus kalian perhatikan. Ini harus kita perhatikan. Kalau makmum lain lagi. Apa? Kalau makmum ketika imam tasyahud awal, makmum ini menghayal nukar sepeda motor. Ya, lalu dia berdiri Allahu Akbar. Pas buka mata, orang tasyahud berataan. Bagaimana ini?
Duduk saja. Loh, katanya tadi Bib nggak boleh meninggalkan yang fardu gara-gara yang sunnah. Ini lain lagi ceritanya. Ini meninggalkan yang fardu untuk yang fardu. Loh, kenapa? Karena kewajiban makmum mengikut imam. Berarti ini dari fardu kepada fardu. Itu lil mutabaah namanya. Tugas makmum adalah mutabaah, mengikut imam, sehingga tidak batal. Bukan tidak batal lagi, wajib malah dia untuk duduk mengikut imam. Khusus untuk makmum. Amun sorangan naon jadi imam tadi kada boleh lagi bubulik tarusakan. Amun hendak sujud sahwi dan itu sunnah, bagus, afdol, sujud sahwi dulu sebelum salam. Tapi kalau tidak ingin melakukan sujud sahwi ya sah-sah saja, cuma kamu tidak mendapat pahala sujud sahwi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab. Halas? Oh, selesai ya. Saya sengaja tadi agak cepat sedikit karena saya pikir pertanyaannya banyak. Ternyata cuma satu. Ya sudah, kalau gitu. Boleh. Ini ada ketika khatib khutbah di makmum atau jamaah tertidur sehingga tidak mendengar sebagian daripada pokok-pokok oleh umumnya. Kemudian yang kedua, di sebuah masjid ketika khutbah sound sistemnya kurang bagus sehingga makmum tidak jelas mendengarkan rukun-rukun khutbah. Ini bagaimana? Nah, jadi begini, wajib diantara syarat sahnya khutbah itu, ini sebenarnya akan kita bahas di malam Rabu depan insyaallah. Sebenarnya malam Rabu 2 minggu yang akan datang. Sebenarnya di antara syarat sah Jumat itu adalah isma'ul arba'ina laha, yaitu memperdengarkan minimal 40 orang yang hadir di sana bagi khutbah itu. Jadi orang yang hadir itu minimal 40 mendengarkan khutbah. Maksudnya rukun-rukun yang disampaikan tadi. Iya. Biasanya kan kalau Jumatan itu lebih dari 40, ada mungkin 100 orang ya. Nah, 40-nya mendengarkan, 60-nya tidur, nggak apa-apa. Misalnya gitu ya. Yang penting 40 yang mendengarkan, harus ada. Ini kalau 70 yang tidur, 30 yang bangun, nggak sah. Karena apa? Karena yang dengar cuma 30 orang saja. Kemudian bagaimana dengan operator yang tidak berpengalaman itu? Ya tidak berpengalaman namanya. Masa khutbah Jumat tidak jelas didengar oleh para mustami'in? Iya. Kayak suara tawon misalnya gitu kan, mana ada yang paham? Gak boleh itu. Karena apa? Tidak dapat dimengerti. Lain dengan lagat. Kalau lagat lain lagi. Apa itu lagat? Lagat itu suara bising. Kalau suara bising beda lagi hukumnya. Ini bukan suara bising, memang mikrofon dan sound systemnya yang bermasalah. Iya. Tapi kalau bising, seperti misalkan kita sedang menyampaikan khutbah, tiba-tiba hujan lebat dan atapnya ini atap seng, otomatis suara khotib tidak jelas terdengar oleh mereka para makmum atau para mustami'in. Gimana hukumnya? Jikalau seandainya hujan lebat itu tidak turun, para makmum atau para mustami'in dapat mendengar penyampaian khotib, itu cukup, nggak apa-apa. Walaupun mereka tidak mendengar dengan jelas lantaran hujan lebat. Jadi kita kira-kira bahwa seandainya hujan itu tidak ada, mereka pasti mendengar, itu cukup. Ini bukan karena lagot, bukan karena bising, karena sound systemnya yang bermasalah. Terus bagaimana kalau seperti itu kejadiannya? Ya matikan aja sound systemnya. Ya jual. Iya. Beli yang baru, jual. Rusak ini Bib, nggak ada yang beli. Wah, jual berkilo. Kalau nggak ada yang beli ya, daripada dijadikan stok di masjid nggak bermanfaat, mending dimanfaatkan. Tapi kan itu wakaf Bib, nggak boleh dijual. Nah ini ada kalam lagi masalah ini. Kalam mazhab Hanafi,
Boleh-boleh saja asal nanti dananya kembali kepada masjid itu lagi. Itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i wakaf itu sudah lillah, nggak boleh dijual-jual. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga lagi asik berpikir sampai fokus, jadi suara khatib tidak terdengar. Nah, apa hukumnya ketika khatib menyampaikan khutbah kita malah sibuk dengan zikir? Makruh. Kalau khatib sedang menyampaikan khutbah, tasbih masukkan dalam saku. Jangan zikir-zikir. Setiap keadaan itu ada apa? Setiap amal itu ada waktu-waktunya. Iya. Ketika kita sholat, rukun pertama apa? Takbiratul ihram. Coba ganti dengan tasbih. Subhanallah, sah. Subhanallah, sah. Karena menempatkan takbiratul ihram di awal sholat. Sebagaimana ketika ruku kita baca takbir pas ruku, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sah. Bisa dikatakan melaksanakan zikir? Enggak, orang zikirnya ruku adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Enti bacanya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Ya, salah. Makanya tempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau seandainya saat ini keadaan kita sedang mendengarkan khatib menyampaikan khutbah, atau sama seperti ini nih, sedang mendengarkan pengajian, jangan sok-sok pakai tasbih. Subhanallah, subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina. Kalau kayak gini antara dia setia dan khusyuk menyimak yang disampaikan, atau antara dia khusyuk dengan zikirnya. Nggak bisa dua-duanya dia. Iya. Kalau dia khusyuk dengan zikirnya, ngapain hadir ke sini? Mending di rumah aja kamu zikir. Kalau dia khusyuk dengan yang disampaikan, berarti hati ente lupa ketika mengucapkan zikir itu. Lalai. Makanya ada kaidah al-masyghul la yushghal. Orang yang sibuk jangan disibukkan. Iya, orang yang sibuk jangan disibukkan. Begitu. Masa sambil bikin air sambil masak? Bikin kopi sambil masak? Mana gitu. Al-masyghul la yushghal. Orang yang sibuk jangan disibukkan. Ini kaidah dalam agama ini. Jadi kalau seandainya khatib sedang menyampaikan khutbah, jangan ada yang zikir-zikir lagi. Maka sudah disebutkan oleh Bilal, ansitu. Apa arti ansitu itu? Ansitu wastami'u. Ansitu itu diam menyimak. Kalau ente diam gitu. Itu namanya enggak diam namanya. Insat. Ya, diam dan menyimak. Diamlah, simaklah. Stami'u. Tapi ini zikir loh. Iya, itu zikir memang. Tapi ini tempatnya bukan untuk zikir saat ini. Momennya adalah kamu mendengarkan khatib. Begitu. Sudah, dengarkan khatib, menyampaikan khutbah sampai selesai. Jangan sibuk dengan tasbihnya. Makanya tasbih simpan dalam saku. Begitu ya. Ada yang kayak gitu enggak? Ulun pernah, Beb. Gitu ya. Jangan lagi kayak gitu ya. Al-masyghul la yushghal. Orang yang sibuk jangan disibukkan. Makanya kalau kita melihat ada orang sedang baca rawi, pas maulidan baca rawi, walaqad tasafa sallallahu alaihi wasallam, ente datang jangan disalamani dia. Dia sedang sibuk baca rawi. Nih. Orang Bapak Haji Fakhrudin lagi baca rawi. Sampai bingung tiup angin ininya. Gara-gara disalamani, jangan. Iya, kalau kamu masuk orang lagi sedang sibuk asyik baca, duduk aja udah, nggak usah salaman. Sama juga kalau mau salaman hari Jumat, lihat-lihat dulu orangnya, lagi apa dia. Kalau dia lagi sedang cuma duduk tasbih begini saja, bisa disalamani ya salamanilah, nggak apa-apa. Tapi kalau orang lagi baca suratul kahfi, lagi khusyuk-khusyuknya baca suratul kahfi, selamat, digawil-gawil, selamat. Bingung nih sampai kemana tadi? Pengalaman ya. Makanya al-masyghul la yushghal. Orang sibuk jangan disibukkan. Begitu, jaga adab. Itu etika namanya.
Tapi loh Beb, kalau salaman itu kan kita menjaga adab. Justru menyelamani orang yang sibuk itu tidak beradab kamu. Orang lagi baca suratul Kahfi, baca Quran, malah disibukkan dengan salaman, begitu. Ini salah adab lagi itu namanya. Ini kadang yang yang biasa tidak diketahui oleh banyak orang. Tapi kalau orangnya lagi santai-santai saja nggak apa-apa kamu salamani. Tapi kalau dia lagi asik baca Kahfi, ya jangan dulu. Biarkan dia selesai baca suratul Kahfi, baru salaman. Wallahu a'lam bishawab. Sudah pas jam 10. Tapi kurang bang lah, 3 menit kurang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman dalam agama, dan mudah-mudahan Allah taala berikan taufik, hidayah dan kekuatan untuk kita semua dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, sehingga ilmu kita bermanfaat dan menjadi juru penyelamat di dunia, selamat dari tersesat, dan di akhirat selamat daripada azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah bi khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل الأتقياء علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن نسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.